Haleluya, shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi hari ini, kita beribadah kepada Tuhan. Di beberapa hari setelah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, kita merasakan kasih setia dan penyertaan Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa kepada Tuhan sebelum kita memulai ibadah ini. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakuin dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan naik ke atas surga. Karena itu Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami alami tidak akan pernah mengecewakan kami Tuhan Yesus. Karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami Yesus dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kami nyatakan besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, kami nyatakan, oh besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, lebih lagi kami nyatakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Kita sama-sama sukacita, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Come on.
Sama-sama kita mau nyatakan. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini datang untuk menyembahnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gerakkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengan sungguh-sungguh kami menyatakan kepadamu Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama katakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja. Sukacita, amin. Amin. Pada hari ini kita akan membawakan persembahan kita, persiapkan persembahan kita, berikan yang terbaik, bukan soal nominalnya, tapi soal ketulusan hati kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, untuk segala anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Apapun Tuhan yang kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan, ini dari hati kami Tuhan, seberapapun nominalnya, kami mau tulus memberikan persembahan kami Bapa. Terima Tuhan, inilah persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selagi juga kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan Glow You TV. Tuhan Yesus memberkati.
Mungkin ada teman-teman, anak-anak muda ngerasa bahwa bulan ini terasa berat banget. Tapi akhirnya kita akhiri bulan ini karena penyertaan Tuhan. Biarlah hari ini kita ambil momen ini bersama dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Sama-sama kita nyatakan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada Tuhan, diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ini yang kami mau nyatakan padamu Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang,
Yesus namanya kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Kami beri syukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Yang jadi doa kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus namamu kudus. Yesus Tuhan, kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Lebih lagi kami mau nyatakan kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Dengan kerendahan hati kami mau nyatakan kepadamu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati nyatakan kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah yang kudus di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya hanya Tuhan yang layak kami sembah di dalam hidup kami Tuhan. Kami mungkin terlalu jauh dari Tuhan, tapi biarlah momen ini membangkitkan iman kami semakin dekat dengan Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Saya percaya bisa lebih sungguh lagi kita nyatakan Engkau kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Amin Tuhan. Kudus namamu. Dari
Segenap hati kami nyatakan Tuhan dalam, yes Lord, ajaib, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi kami nyatakan kudus, kudus, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi nama yang beri menang, yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, kami syukur kepadamu, oh Tuhan. Haleluya, kami memuji, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Ini yang kami rindukan dalam hidupku, dalam hidup kami Tuhan. Ini yang kami sangat rindukan Tuhan. Di hari-hari menjelang Roh Kudus hadir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, kami menyatakan kepadamu Tuhan bahwa hadirat-Mu mulia dalam hidup kami, bahwa hadirat-Mu yang sangat kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu
dijambut, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu.
Kita nyanyikan pujian ini kembali Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Saya ajak teman-teman semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan nyata betul di tempat ini. Haleluya. Oh mulanya. Oh mulianya Tuhan. Oh mulia. Amin. Amin. Hadiratmu. Haleluya. Kami baitmu. Kami hanya bait-Mu ya Tuhan. Memuja. Saat ini Tuhan kami mau memanfaatkan momentum ini Tuhan. Menyadari bahwa kami hanya bait-Mu ya Tuhan. Diberkati Haleluya. Kau Tuhan. Haleluya. Dengan Haleluya. pujian kami Haleluya. dalam dekapan hadirat-Mu. Amin. Memenuhi tempat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tempat ini. Oh mulianya. Oh mulianya. Mulianya hadirat-Mu Tuhan. Hadirat Tidak ada satupun dari kami anak-anak muda yang dapat mengambil kemuliaan-Mu Tuhan. kami Tidak ada satupun dari kami yang mampu mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami hanya bait-Mu Tuhan yang kapan saja Tuhan mau pakai kami. Kami nyatakan kami siap ya Tuhan. di Kau Tuhan. Haleluya. Dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu. Haleluya. Kami Haleluya. Haleluya. memuja. Amin. Diberkati Kau Tuhan. Haleluya. Dengan pujian kami dalam dekapan Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah bait-Mu Tuhan. Orang mungkin bilang kami masih muda. Orang mungkin bilang kami hanya anak-anak biasa. Tetapi kami tahu, kami yakin dan kami percaya kami adalah bait-Nya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami undang Roh-Mu agar mendiami tempat kami ya Tuhan. Mendiami hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, kuduskan dan sucikan hamba-Mu, berkati agar setiap kata dan kalimat yang hamba-Mu ucapkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saat ini saya bersyukur sekali karena dalam minggu ini adalah minggu di mana kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya bersyukur karena minggu ini adalah minggu yang sangat spesial. Mungkin seringkali kita juga mengalami setiap tahun kita merayakan kenaikan Tuhan. Kita merayakan mulai dari Paskah, kematian Tuhan, kebangkitan, bahkan sampai kenaikan. Kita turut merayakan. Tetapi di sini yang saya mau kita sama-sama belajar. Oh ya, untuk selama minggu ini saya encourage juga untuk setiap anak-anak muda Glow Youth untuk mengikuti rangkaian acara ibadah kita 10 Days Anointing. Dan kita mulai ikut sama-sama belajar untuk berpuasa. Dan saya yakin ketika kita melakukannya dengan sungguh, maka kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan sharing tentang tema makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak dapat dipisahkan tentang berita akhir zaman. Mungkin banyak orang yang berkata, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Saya mau katakan, mari kita buka sama-sama di Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang kedua. Di Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dari pertanyaan yang kita bertanya sama Tuhan, untuk apa dia naik ke surga? Jawaban ini jelas. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, teman-teman sekalian, teman-teman Glow Youth, selama liburan ini tentu banyak teman-teman semua yang healing. Ada yang pergi ke Bandung, ada yang pergi ke Bali, ada yang keluar negeri mungkin. Tetapi seandainya kita pergi keluar kota dengan tujuan untuk vacation, dengan tujuan untuk healing, tetapi kita tidak tahu kita mau nginep di mana, kita tidak tahu kita mau tujuannya ke destinasi mana, maka saya mau katakan itu bukanlah healing, itu bukanlah liburan, itu akan membuat kita malah tambah penat. Karena yang tadinya niat kita adalah untuk liburan, tetapi kita malah pusing karena harus, sebentar lagi udah waktunya kita makan, tapi kita nggak tahu makannya di mana. Sebentar lagi udah waktunya kita tidur, tapi kita nggak tahu tidurnya di mana. Maka saya mau katakan, akan sangat hancur sekali liburan itu. Akan sangat mengecewakan sekali liburan itu. Tetapi kita mau sama-sama belajar yuk teman-teman. Saya cuma mau bilang, Yesus hanyalah satu-satunya pribadi yang bukan hanya tahu surga, yang bukan hanya berbicara tentang surga, yang bukan hanya kasih janji-janji kita tentang surga, tetapi Yesus adalah satu-satunya pribadi
yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, anak-anaknya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saat ini ada timbul pertanyaan yang kedua. Apa makna dari kenaikan Yesus ke surga? Kita bisa lihat di Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saya mau katakan, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah bukanlah Bang Toib. Ada lagunya. Saya bikin sendiri. Yesus aku bukanlah Bang Toib yang gak pulang-pulang, yang gak pasti kapan dia datang. Tetapi dengar baik, di ayat ini dia bilang, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Kita taruh tangan kita di dada kita, dan kita ambil langkah profetik ini. Kita mau bilang, Tuhan, aku yakin Tuhan datang untuk menjemput aku, supaya aku bisa ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yes. Haleluya. Dan yang kedua, maknanya apa Tuhan Yesus ke surga buat kita? Ingat, di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19, dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada pesan apa di sini? Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya apa? Setelah kita menerima kepastian dan jaminan bahwa Yesus akan kembali, ingat, Yesus pernah berkata, apakah jika anak manusia datang kembali, apakah dijumpainya iman di bumi? Itu maksudnya buat kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda yang dipilih Tuhan untuk bisa setia sampai saat ini, itu punya tugas untuk menginjil. Karena ketika Tuhan datang, Tuhan hanya bertanya satu itu. Apakah ada kutemukan iman di bumi? So, ini adalah tugas bagi kita. Amin. Mungkin banyak dari kita yang berkata, how can I do? Bagaimana kita bisa melakukannya? Saya cuma anak muda. Tetapi jelas di sini, kita belajar kembali. Di ayatnya yang ke-20, Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita tidak dibiarkannya, hanya disuruh aja. Tanpa tahu, tanpa ada kuasa, tanpa ada apapun. Tapi jelas di sini Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Yang saya mau kita sama-sama mengerti adalah Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Mungkin kita gugup, kita seperti Musa yang gagap dalam berbicara. Tetapi Tuhan pasti akan menguatkan kita. Tuhan pasti akan memberikan kita hikmatnya. Ada Roh Kudus yang tujuannya untuk apa?
untuk memberikan kita ingatan-ingatan akan firman Tuhan. Untuk memberikan kita kekuatan-kekuatan dan keyakinan bahwa kita mampu. So, jangan takut untuk menginjil. Jangan takut untuk mengajar. Setiap kita anak-anak muda yang sudah tahu kebenaran, yuk kita ajak teman-teman kita. Kita ajak, jangan kita berpikir bahwa oh Tuhan datang kembali hanya untuk gue. Jangan. Nanti Tuhan tanya, mana nih? Aku menyiapkan pesta, tapi kok gak ada tamu yang datang? Tugas kita adalah mencari dan mengambil undangan-undangan itu. Tamu-tamu undangan itu harus kita tarik, harus kita undang. Supaya bisa masuk sama-sama berpesta dengan Tuhan. Amin. Ini adalah ayat yang sangat profetik dan saya mau kita semua sama-sama mengerti. Bahwa Tuhan tidak hanya mau kita untuk ada bersama-sama dengan Dia, tetapi Tuhan juga mau ada teman-teman kita yang lain. Keluarga-keluarga kita yang mungkin kita anggap, udah gak ada harapan anak itu. Dia orangnya bohong dulu, kayaknya gak mungkin masuk surga deh. Justru tugas kita adalah untuk mengundang dia masuk ikut perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sampai sini saya sudah menjelaskan apa itu makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tujuan dari Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi kenapa seringkali kita sudah hidup bertahun-tahun menjadi Kristen, seringkali kita sudah hidup bertahun-tahun ikut Yesus, seringkali kita hidup bolak-balik masuk keluar masuk gereja. Tetapi kenapa kita sulit untuk mengerti makna ini? Kita sulit untuk mengambil bagian dari peran yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Seringkali kita sulit. Karena kenapa? Saya katakan di sini, kita tidak akan dapat mengerti kenaikan, kita tidak akan dapat mengerti makna kenaikan, ataupun mengalami mukjizat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, jika kita tidak menghargai, jika kita mengabaikan, jika kita tidak mensyukuri pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi dosa kita. Seringkali kita hanya merayakan perayaan-perayaan yang dengan tujuan untuk celebrate, supaya rame aja. Tapi kita gak ngerti. Kita bahkan acuh tak acuh, kita bahkan udahlah ini kan cuma perayaan aja. Itulah kenapa kita sulit. Kenapa kita kok kayaknya nggak ada kekuatan ya. Yang saya mau kita sama-sama belajar. Yuk kita koreksi diri kita. Jadi apa yang menjadi dasar bagi kita menghargai pengorbanan Kristus dan kuasa Roh Kudus? Dasar yang pertama, kita tidak akan takut lagi. Kita seringkali melihat masalah kita yang lebih besar. Kita seringkali melihat, cicilan kita banyak bulan ini, di akhir bulan ini. Gimana ya? Aduh, cicilannya jatuh tempo tanggal 2, gimana ya? Aduh, mau lanjut kuliah, udah mau akhir semester, tapi gak ada uang. Gimana ya? Saya mau katakan, kalau itu terjadi pada kita, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku punya 2 tangan. Kalau kata Bob Sadino, kamu punya 2 tangan, aku bayarin 500 juta ya. Artinya apa? Kita punya tangan dari Tuhan, adalah gift. Di mana kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Dan saya yakin Tuhan pasti akan memberkatinya. Ingat Paulus pernah bilang, Paulus menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan yang menumbuhkannya. Secara eksplisit saya mau kasih tahu artinya adalah kita bekerja sesuatu yang baik, kita melakukan perkara yang baik, Tuhan pasti akan memberkati kita.
Tuhan tidak mungkin tidak memberkati kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik untuk pekerjaannya Tuhan, Tuhan pasti akan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Amin. Haleluya. Dan selanjutnya, jika teman-teman terjebak dalam belenggu dosa, teman-teman mungkin terjebak dalam rokok, minum, mabuk. Teman-teman mungkin takut untuk, kalau gue berhenti rokok, nanti gue gak punya teman. Kalau gue berhenti minum miras, mabuk, nanti gue dijauhin sama teman. Lo so suci lo. Wah, gimana ya? Saya mau katakan, kalau kita menghargai betul pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita, maka akan dengan mudah kita akan melepaskan segala belenggu dosa, segala belenggu keterikatan kita. Karena ada kekuasaan dari Tuhan yang melingkupi kita. Amin. Saya mau cerita sebuah kisah tentang 12 tahun yang lalu, ada seorang anak muda. Anak mudanya ini bisa dibilang dia playboy lah di sekolah itu. Dia mendekati 38 wanita. Semuanya diterima dan ya gitu. Dia hidupnya have fun aja. Tapi ada satu momen di mana wanita itu justru menyelingkuhi dia. Wanita itu justru yang dia pikir, gak mungkin lah dia selingkuh. Tapi justru selingkuh. Dari situ mentalnya down. Dari situ dia kecewa. Dari situ dia bilang, masa gue udah ganteng kayak gini, kok gue bisa diselingkuhin sih? Udah gitu selingkuhannya lucu lagi. Dia bilang, aku mau fokus dulu sama belajar. Tau-taunya malah belajarnya sama senior. Jadi di situ mentalnya jatuh. Mental anak muda itu jatuh. Anak muda itu lari akhirnya. Dia jumpa dengan temannya, dia cerita. Dan ternyata temannya bilang, udahlah daripada galau, mendingan ikut yuk. Padahal sebelumnya anak muda itu tidak merokok, tidak minum, tidak mabuk. Tapi hanya karena satu peristiwa itu yang membuat dia jatuh mentalnya. Sampai akhirnya dia harus minum, harus mabuk supaya dia gak mikirin. Supaya dia gak kepikiran lagi. Hingga satu ketika dia mabuk, lalu dia melakukan sebuah hal yang konyol. Dia tanpa sadar, orang anak muda ini tanpa sadar mengambil gembok warung. Aduh jelek banget deh. Ini kisah nyata, kejadiannya di kebun kacang. Dekat daerah Tamrin. Dia ambil gembok warung. Habis itu sadar-sadarnya dia digampar sama ketua RT di situ. Itu warga udah ngerumunin. Wah, dia maling nih. Sadar-sadarnya dia digampar. Plak. Mana gembok saya? Saya mau tutup warung nih, susah. Wah, kamu itu mabuk bikin rusuh aja. Sampai akhirnya dia dikurung di daerah Perumnas, di kebun kacang. Dia dikurung di sana, tidak boleh keluar. Sampai mamanya datang, baru dia boleh keluar. Tapi saudaraku, teman-teman semua di sini, yang saya mau ceritakan, inti dari cerita itu adalah, akhirnya, karena kesalahan sedikit saja, kesetiaan selama ini yang dia tidak minum, tidak mabuk, tidak merokok, bisa hancur hanya gara-gara masalah perempuan. Tapi puji Tuhan, anak muda ini
hanya 6 bulan kejadiannya. Dia masih sempat bertobat. Dia akhirnya karena kejadian dia harus dikurung, harus dihakimi, harus dipukulin, digampar. Akhirnya dia bertobat. Dan dia memutuskan untuk ikut Tuhan. Sehingga akhirnya itu yang merubah dia. Yang menguatkan dia karena dia sadar ada kuasa di balik pengorbanan Tuhan. Dia sadar ada kuasa di balik kenaikan Kristus. Amin. Dan saat ini anak muda itu berdiri di sini. Saat ini anak muda ini yang berbicara di sini. Dan saya yakin setiap kita anak-anak muda Glow Youth yang mungkin saat ini terbelenggu, yang mungkin saat ini bingung dan gak tahu gimana caranya saya bisa lepas dari belenggu ini. Yuk, kalau saya bisa dengan kekuatan Tuhan, saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Teman-teman juga pasti mampu. Amin. Singkat cerita, ketika saya kembali bertobat sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan, saya mau serius sungguh-sungguh sama Tuhan. 2 tahun berselang, saya udah mulai sekolah, lulus dari SMA, dan saya udah mulai 1 tahun saya nggak kuliah, dan akhirnya memutuskan untuk kuliah teologi ya. Setelah berjalan setahun, saya dengar ada 2 teman saya yang kita sama-sama mabuk bareng, kita sama-sama merokok bareng. Saya sedih, sangat sedih. Akhirnya teman saya yang ada 2 orang meninggal karena kecelakaan. Dalam keadaan mabuk. Saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, seandainya saat itu saya memilih untuk, enggak deh, enggak mau ikut Tuhan, enak kok di sini asik, teman-temannya solid lagi, enggak menghakimi orang, enggak sombong, enggak suka mempermalukan orang. Tetapi saya menyadari betul apa yang saya lakukan itu mengecewakan Tuhan, dan akhirnya saya oleh karena anugerah Tuhan dituntun Tuhan lewat peristiwa yang sangat nyeleneh kalau saya bilang. Orang gembok mau ngapain sih? Saya ambil gembok orang, gembok warung. Tetapi karena peristiwa itu yang gak akan pernah saya lupa. Tamparan manis di pipi saya yang menyadarkan saya bahwa kasih Tuhan atas pengorbanannya di atas kayu salib itulah yang mengubah saya. Sehingga saat ini oleh karena anugerah Tuhan saya bisa sharing tentang hal ini. Haleluya. Puji Tuhan. Karena kenapa? Kalau sampai kita takut, itu adalah tanda bahwa kita tidak menghargai. Itu adalah tanda bahwa kita tidak mensyukuri segala berkat yang telah kita terima. Berkat bicara apa? Kepastian. Saya udah bilang tadi di awal. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang berani kasih kepastian bagi kita. Yang berani menjamin bagi kita, kita disediakan tempat di mana Tuhan Yesus berada. Saya mau katakan, mungkin banyak orang bilang, banyak kok menuju Bandung. Ada yang lewat tol, ada yang lewat pesawat, ada yang lewat jalan setapak. Tapi saya mau katakan, jika saudara ke tempat tujuan, tetapi saudara tidak ada bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada bersama-sama dengan pribadi yang sangat menyenangkan, pribadi yang membuat damai, pribadi yang membuat sukacita, maka saya katakan, tujuan saudara menuju kehancuran. Tujuan saudara menuju hari-hari yang penuh dengan kebosanan. Karena tidak ada Tuhan di sana. Amin. Dan yang kedua,
Apa yang menjadi dasar bagi kita menghargai pengorbanan Kristus dan kuasa Roh Kudus? Dasarnya adalah kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan. Efesus 5 ayatnya yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Salah satu fenomena anak-anak muda adalah suka menunda-nunda, suka menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena berpikir, saya kan masih 20 tahun, masih ada 5 tahun lah buat saya senang-senang. Sampai 25 deh, nego. Sampai 25, nanti saya baru bertobat dan saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Masih ada juga yang berpikir bahwa masih 25, entar deh, tunggu 30 tahun. Baru saya mau ikut Tuhan dan sungguh-sungguh. Tahukah saudara, tahukah teman-teman semua, teman saya yang saya ceritakan tadi, usianya masih 24 tahun. 24 tahun ketika dia mengalami kejadian seperti itu. He's gone. Dia pergi tanpa sempat bilang Tuhan ampun. Dia pergi dalam keadaan gak sadar. So yang saya mau katakan di sini adalah ketika saat ini kita, teman-teman semua masih hidup dalam kesenangan, masih hidup dalam sukacita dunia, maka saya mau katakan yuk kita ambil kesempatan yang indah ini, kita ambil momentum yang indah ini di mana hari ini, minggu-minggu ini kita merayakan Yesus naik ke surga, kita ambil momentum. Tuhan, saya mau menanggalkan segala kecanduan saya, keterikatan saya. Saya mau ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh. Mulai hari ini. Amin. Kalau tidak mulai hari ini, kita nggak akan pernah tahu. Bapak Gembala sering kali bilang, hidup kita ini tinggal lagi nunggu nomor antrian. Dan kita nggak tahu nomor berapa. Kita nggak akan pernah tahu nomor berapa kita dipanggil. So, pergunakanlah waktu yang ada. Ketimbang kita hidup senang-senang dalam keadaan dalam dunia ini. Yuk kita mendingan menginjil. Yuk kita mendingan ajak teman-teman untuk ikut Tuhan. Dan kebetulan dalam Glow Youth ini kita punya namanya Glow Club, ada komsel. Yuk kontak tim Glow Youth untuk segera masuk dalam komsel, untuk tertanam, untuk bisa berada di sebuah komunitas yang sehat, komunitas rohani, di mana ketika kita galau, kita tidak disodorkan dengan kesenangan-kesenangan dunia. Tapi kita disodorkan untuk berlutut di hadapan kaki Tuhan. Minta Tuhan kuatkan. Kalau kita masih punya lutut ini untuk menyembah Tuhan, jangan pernah ragu, jangan pernah malu. Walaupun kita masih muda, yang terkesan masih panjang umur kita. Tetapi kita gak pernah tahu akan hari esok. Alkitab berkata hidup kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Betapa mengerikan ayat itu. Makanya saya mau encourage setiap anak-anak muda di sini, yuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan tetapkan atas panggilan kehidupan setiap kita. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Yang ketiga, apa yang menjadi dasar bagi kita menghargai pengorbanan Kristus dan kuasa Roh Kudus? Kita tidak akan sombong. Sombong amat. Kita tidak akan sombong. Amin. Hal yang perlu kita sadari,
adalah anugerah dari Tuhan yang telah kita terima. Apa itu anugerah? Anugerah adalah sang pemberi tidak berkewajiban dan yang menerima tidak berhak. Saya katakan sekali lagi, anugerah, apa itu anugerah? Anugerah adalah sang pemberi tidak berkewajiban dan yang menerima tidak berhak. So, jangan pernah sombong. Kalau kita bisa ada sampai saat ini sebagaimana kita ada, itu semua karena Tuhan Yesus baik buat kita. Kita boleh melakukan ini dan itu. Itu semua karena Tuhan berkenan. Amin. Jangan pernah membanggakan diri bahwa oh, dia bisa bertobat karena gue. Oh, karena gue rajin menginjil, jadi dia bisa bertobat loh karena gue. Jangan. Kalau kita dikasih anugerah Tuhan untuk menginjil, jadilah hamba Tuhan yang baik. Jangan merasa itu karena kekuatan gue. Jangan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Tidak ada Andreas di sini. Tidak ada. Yang ada hanya hambamu. Amin. Ketika kita melayani Tuhan, dipercayakan untuk melayani Tuhan, yuk hiduplah dengan tidak menyia-nyiakan waktu kita. Hiduplah dengan tidak sombong. Hiduplah dengan tidak takut. Karena ada kuasa. Karena kita memahami makna kenaikan Tuhan. Amin. Bahkan di 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berkata, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita bisa bayangkan kalau saat ini kamu bilang Yesus adalah Tuhan. Yang bilang itu bukan kamu. Yang bilang itu bukan saya. Tapi Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Saya mau bilang, kalau bukan karena Roh Kudus, hidup kita nothing. Kalau bukan karena Roh Kudus, hidup kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya. Karena segala yang kita lakukan ini sederhana. Kita dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh iblis. Ayat ini jelas. Setiap yang dapat berkata terkutuklah Yesus, itu adalah pekerjaan iblis. Jadi kalau hidup kita saat ini tidak memuliakan nama Tuhan, hidup kita saat ini mengecewakan Tuhan dan membuat orang, kok dia kayak gitu ya, anak muda yang katanya sering ikut ibadah, yang sering ikut gloyut, tapi kok dia kasar ya sama orang tuanya ya. Itu menjadikan Yesus jelek di mata orang. Kita tidak memuliakan Tuhan. So, kita tanya sama diri kita, sebenarnya siapa yang memimpin kita? Siapa yang menjadi bos kita? Tuhan kah? Atau iblis? Amin. Kiranya renungan ini, renungan yang sangat sederhana, yang boleh mengingatkan kita kembali sama-sama bahwa tanpa kita mengerti pengorbanan Kristus dan kuasanya, maka sulit bagi kita memaknai, mengalami mukjizat tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita akan sulit mengerti apa sih artinya Yesus akan datang kembali menjemput kita supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia. Kita akan mengabaikan janji-janji Tuhan. Kita akan mengabaikan undangan-undangan Tuhan. Kita akan mengabaikan perintah-perintahnya apabila kita tidak menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagi lagu ini, Oh mulianya hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Penuhi tempat ini ya Tuhan. Yes Lord. Mulianya hadirat-Mu Tuhan. Diberkatilah Kau Tuhan lewat perbuatan kami, lewat tindakan kami, lewat pujian kami, lewat gaya hidup kami. Diberkatilah Engkau Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Haleluya. Saat ini hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Saya mau setiap teman-teman yang saat ini, saya nggak tahu, saya nggak lihat. Saat ini kamu mungkin ada rokok di tas kamu. Ada rokok di kantong kamu, di sebelah kamu. Saat ini, yuk kita ambil momentum ini dalam ibadah ini. Dan saya yakin ini bukan sebuah kebetulan. Yuk ambil rokok itu. Arahkan tangan saudara. Arahkan tangan teman-teman semua. Yuk. Hancurkan rokok itu di tangan saudara. Dan bilang, dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus menghancurkan segala belenggu, menghancurkan segala keterikatan, menghancurkan segala kenikmatan rokok itu di dalam nama Yesus. Saya mau setiap anak-anak muda yang terbelenggu, yang merasa susah, saat ini dilepaskan, saat ini mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dan setiap anak-anak muda yang saat ini sedang mengalami sakit, atau mungkin ada keluarga yang sedang sakit, bolak-balik rumah sakit, arahkan tangan saudara, buka hati saudara. Saya mau berdoa. Di dalam nama Yesus, segala sakit, segala kekhawatiran, segala ketakutan saat ini, Tuhan yang menjamah setiap kami, dan hamba-Mu yakin ada kesembuhan terjadi melawat setiap teman-teman yang memiliki iman, yang percaya bahwa Tuhan adalah Yesus segala, yang adalah Yesus Tuhan kami, Raja di atas segala raja, dan
Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini bingung juga bagaimana bisa bayar kuliah, bayar cicilan. Dan saya doakan juga saudara, teman-teman semua. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati tangan-tangan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan yang baru. Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus, segala yang baik Tuhan berkati. Dan Tuhan jadikan berhasil di dalam nama Yesus. Dan hamba yakin dalam nama Yesus, hari ini Tuhan melawat setiap anak-anak muda dimanapun berada yang menyaksikan saat ini. Hadirat Tuhan mampu menembus batas, menjamah setiap anak-anak muda gloyut ataupun anak-anak muda yang menyaksikan saat ini. Nama berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Roh Kudus melawat setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu termaterai di setiap hati kami, setiap hati anak-anak muda, dimanapun berada. Kiranya Tuhan menilik setiap hati anak-anak muda, menjamah, melepaskan segala ketakutan, memberikan kekuatan agar anak-anak muda dapat lebih serius lagi, agar tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Dan setiap anak-anak muda juga disadarkan agar tidak sombong, agar tidak mencuri kemuliaannya Tuhan, agar tetap terus rendah hati di hadapan Tuhan, agar pekerjaan Tuhan semakin dahsyat lagi dapat dikerjakan di tempat ini, di Gloyut ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk mengerti makna tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ajar kami supaya kami bisa mengerti kuasa pengorbanan Yesus dan kebangkitannya. Supaya satu tujuan kami, agar ketika Yesus datang, dijumpainya iman kami yang tetap setia. Haleluya. Hamba berdoa juga bagi Bapak Gembala kami, Pak Pendeta Gilbert Lomendong beserta dengan istri dan keluarganya. Tuhan berkati agar GBI Global Fellowship Center ini akan dipakai Tuhan lebih untuk pekerjaan Tuhan. Setiap program-program yang ada Tuhan berkati untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga hamba berdoa untuk youth pastor kami beserta dengan keluarganya. Tuhan berkati agar Gloyut bisa menjadi wadah untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Agar setiap visi-visi yang keluar itu adalah visi yang dari Tuhan. Bukan untuk keegoisan pribadi, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Boleh terjadi dalam nama Yesus. Ajar kami supaya kami bisa semakin solid lagi. Ajar kami supaya kami bisa semakin bersatu lagi sebagai Gloyut. Dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati yang melayani hari ini Tuhan. Mulai dari prophetic, mulai dari tim media. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Setiap jerih lelah kami dalam saat ini Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti akan memberkati. Agar setiap yang kami kerjakan, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang besar, semuanya Tuhan lihat. Semuanya Tuhan pedulikan.
agar setiap hal-hal yang kami kerjakan untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya saya undang jemaat teman-teman muda Gloyut untuk bangkit berdiri dan mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kita, dan terimalah berkat ini, kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, urapan, hikmat penyertaan, karunia-karunia serta buah-buah roh dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang hidup setia sesuai kehendaknya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kiranya bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita telah selesai ibadah saat ini. Dan jangan lupa untuk tetap terus beribadah di minggu-minggu selanjutnya. Dan saya yakin apapun yang kita dengar saat ini tertanam di setiap hati kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.